Kita tahu dari sini bahwa anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita punya anak, itu adalah merupakan hadiah, karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi Bu, kalau ternyata anak kita adalah anak yang saleh dan salehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Bahkan sampai mengalahkan kekayaan materi semahal apapun materi yang kita miliki. Anda punya anak yang soleh dan soleha, itu mengalahkan jenengan punya rumah yang megah. Mengalahkan kekayaan Anda punya mobil yang mewah. Mengalahkan Anda punya tanah sekian ratus hektar. Kenapa Ustadz? Karena kalau misalnya kita memiliki anak yang saleh dan salehah, mereka lah yang insya Allah akan membawa kebahagiaan dan pelipur lara buat kita. Di dunia maupun di akhirat. Apa sih Bu enaknya punya rumah yang megah? Ternyata anaknya itu terjerat narkoba. Enaknya apa? Apa sih Bu enaknya punya mobil yang mewah? Tapi dela-dela mobilnya bodol ditabrakakan dengan anaknya karena dia seneng balapan. Apa sih enaknya punya tanah yang luas? Detik-detik sertifikatnya hilang digadekakan dengan anaknya. Apa sih enaknya Bu? Tidak ada enaknya. Tapi kita punya anak yang soleh dan soleha. Dengan keterbatasan materi yang kita miliki. Kita punya rumah pas-pasan saja, kendaraan juga biasa-biasa saja. Bahkan mungkin sepeda pun tidak punya, jadi kemana-mana bicycle. Nah, pakai apa Bu? Pakai sikil kemana-mana, ya, alias cuma berjalan kaki. Tapi kita punya anak soleh dan soleha. Sehingga apa? Sehingga anak tersebut bisa menerima apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Sehingga kita hidup dengan tentram ketika di dunia. Kita hidup dengan nyaman ketika di dunia. Anak kita mengerti kekurangan yang dimiliki oleh orang tuanya. Sehingga dia tidak banyak menuntut. Inilah kenikmatan yang sangat besar. Yang tidak bisa dihitung dengan materi manakala kita memiliki anak yang soleh dan solehah. Ini baru bicara tentang di dunia. Belum kita berbicara tentang di akhirat. Manakala kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Di saat kita sudah menempati rumah yang sangat sederhana dan sempit sekali, yaitu di kuburan, cuma ukuran 1x2, ditemani dengan hewan-hewan tanah, ditemani dengan cacing, ditemani dengan belatung. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk membukakan hati anak kita dan lisan anak kita untuk tidak pernah berhenti melantunkan doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga apa? Sehingga kuburan kita yang sempit tadi akan menjadi luas. Kuburan kita yang gelap akan menjadi terang benderang. Kita yang di kuburan pengap, kita bisa menghirup udara yang segar. Karena anak kita tidak pernah lupa untuk mendoakan orang tuanya. Belum lagi kalau misalnya dia nanti ke akhirat. Di alam akhirat mungkin bisa memberikan syafaat manakala anak kita menjadi anak yang saleh atau anak yang salehah. Maka ini adalah merupakan kekayaan yang luar biasa. Namun kenyataannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, masih banyak di antara orang tua yang belum merasakan anak itu sebagai anugerah. Masih banyak di antara orang tua yang belum merasakan bahwa anak itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin bisa jadi kita termasuk golongan orang tua yang seperti itu. Barangkali kita termasuk orang tua yang belum bisa bersyukur atas karunia anak dari Allah Jalla wa'ala. Buktinya apa? Buktinya kita masih sering berkeluh kesah. Keluh kesah keluar terus dari lisan kita. Hanya karena anak mungkin ya
menumpahkan air, atau mungkin karena anak mengobrak-abrik pakaian yang sudah kita lipat, atau mungkin anak kita buang air kecil, mungkin karena dia sudah kebelet, akhirnya kencing di mana? Tidak di kamar mandi. Akhirnya kita ngepel lagi, padahal barusan kita pel. Atau kita sedang nyapu, ternyata anak-anak kita main di situ. Akhirnya setiap hari yang keluar dari lisan kita adalah keluh kesah. Bocah kok angel temen, bocah kok angel temen. Akhirnya betul-betul menjadi bocah sih angel. Makanya hati-hati ketika kita berucap. Salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, tidak diragukan lagi. Ada 3 doa sing mandi banget. Salah satunya adalah da'watul walidi li waladihi. Doanya orang tua untuk anaknya. Di dalam riwayat lain, da'watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua yang jelek untuk anaknya. Jadi yang namanya doa itu ada doa yang baik, ada doa yang jelek. Doa yang baik ya ketika kita mendoakan semoga anak-anak menjadi anak yang soleh-soleh, itu kan doa yang baik. Doa yang jelek ya kayak tadi, bocah kok angel temen, bocah kok nakal temen, bocah kok dan seterusnya. Itu doa yang jelek. Dua-duanya ini mustajab. Kalau yang mengucapkan orang tua, dua-duanya, baik doa yang jelek maupun yang baik itu mustajab alias mandi. Makanya hati-hati.